Shalom jemaat Tuhan. Bulan ini kita masih berbicara tentang gereja yang berkuasa. Dan hari ini saya mau berbicara tentang pengurapan. Karena gereja yang berkuasa tentunya itu adalah gereja yang berjalan dalam pengurapan. Pengurapan akan membuat setiap kita memiliki ketajaman rohani. Pengurapan akan membuat kita, mata rohani kita terbuka. Pengurapan akan membuat kita semakin mengerti dan mencintai firman Tuhan. Pengurapan akan membuat gereja berjalan di dalam hal-hal yang supernatural, keajaiban Tuhan. Pengurapan akan membuka setiap belenggu, menyembuhkan setiap orang sakit. Pengurapan akan mengerjakan pemulihan di tengah-tengah kita. Jadi gereja harus berjalan di dalam pengurapan, dan itu gereja yang berkuasa. Apalagi hari-hari ini Tuhan sedang mendewasakan gerejanya, karena memang ini akhir dari akhir zaman. Dan selalu gereja itu berbicara tentang kedewasaan, karena kita pada akhir zaman dikatakan sebagai mempelai Kristus. Dan penghakiman yang pertama Tuhan akan lakukan di tengah umatnya dan gereja, karena gereja akan menghakimi dunia. Jadi kita rindu hari ini kita dapat sesuatu yang baru, dan kita menjadi gereja yang berjalan dalam pengurapan, melayani dengan urapan. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara terkasih Bapak Ibu, apakah kita orang yang durapi? Atau apakah saudara dan saudara percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang durapi? Karena gini, banyak orang yang berpikir bahwa yang durapi itu siapa? Hamba Tuhan, pendeta, gembala, atau mungkin orang-orang yang ada di mimbar, orang-orang yang melayani mimbar, itulah orang yang durapi. Kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti dengan kata lain kita masih berpikir dengan perjanjian lama. Nah, karena memang di perjanjian lama yang diurapi itu hanya tertentu. Itu jabatan nabi, kemudian raja, kemudian imam, atau perkakas yang akan digunakan untuk tabernakel atau kemah suci atau bait suci, itu yang diurapi. Nah, tentunya ini yang harus kita perlu tangkap lagi dengan baik-baik, bahwa di masa sekarang ini, setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kemudian kita dibaptis dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus berdiam di dalam hati saudara dan saya, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi. Nah, itu pertama. Karena itu penting, kita harus menyadari, tidak tergantung apa kondisi saudara hari ini. Saudara masih di posisi terendah, kehidupan saudara masih kacau, kehidupan saudara mungkin sepertinya saya belum benar-benar hidup dengan Tuhan, saya masih menyukai apa yang dunia tawarkan. Tapi ini yang kebenarannya, ketika saudara menjadi orang percaya, saudara dibaptis dengan Roh Kudus, Roh Kudus berdiam di dalam hati saudara, maka kita adalah orang-orang yang diurapi. Tidak ada titik, tidak ada koma. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, kalau saudara sudah mengerti bahwa saudara dan saya adalah orang yang diurapi, kemudian apakah pengurapan itu bekerja di dalam kehidupan saudara? Apakah pengurapan itu mengalir di dalam kehidupan saudara? Apakah pengurapan itu membawa saudara untuk berjalan di dalam apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan? Nah, itu penting juga. Nah, karena gini, akan sangat berbeda pelayanan yang dibangun dengan pengurapan dengan yang tidak. Akan sangat berbeda bisnis yang dibangun dengan pengurapan dengan yang tidak. Akan sangat berbeda keluarga yang dibangun dengan pengurapan dengan yang tidak. Nah, jadi saudara orang durapi, tapi apakah pengurapan itu mengalir atau bekerja di dalam kehidupan saudara? Nah, itu akan kita pelajari. Tapi yang pertama, coba slide berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Itu dulu yang harus kita sadari pertama. Kemudian kalau kita lihat slide berikutnya, urapan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, urapan hanya dikhususkan untuk pentahbisan para imam. Imam nanti yang bertugas sebagai perantara antara umat Allah dengan Tuhan, kemudian raja yang untuk memimpin umat Tuhan, kemudian nabi yang akan nanti membawa atau memimpin daripada membawa pesan ataupun teguran Tuhan, ataupun para hakim, dan juga nanti perkakas kemah suci atau tabernakel, yang dimana tentunya tujuannya nanti sama. Kita lihat nanti
bahwa pengurapan di zaman dulu memang, atau bukan zaman dulu ya, di perjanjian lama sebenarnya konsepnya sama dengan perjanjian baru. Meskipun yang diurapi di perjanjian lama hanya jabatan tertentu, tapi kalau di perjanjian baru akan terjadi pada hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Nah, jadi maksudnya gini, saudara terkasih, supaya tahu, dalam perjanjian lama, ketika seorang nabi, raja, imam, ataupun hakim, ataupun nanti perkakas yang diurapi, itu tujuannya sama. Ketika ini diurapi, ini mau dikhususkan untuk berjalan, untuk hidup dalam tujuan dan rencana Tuhan. Bahkan sampai perkakas-perkakas yang diurapi, ketika perkakas itu diurapi untuk kamar suci, untuk tabernakel, maka perkakas itu tidak boleh digunakan untuk hal yang lain, kecuali semuanya untuk tujuan dan rencana Tuhan. Nah, sama juga nabi, raja, diurapi itu apa? Tujuan dan rencana Tuhan. Makanya kalau kita belajar dari Saul atau dari Simpson misalkan, apa yang mereka membuat kehilangan urapan? Ketika mereka lari dari rencana dan tujuan Tuhan, ketika mereka tidak berjalan dalam rencana dan panggilan itu. Nah, jadi sekali lagi, poin pentingnya di perjanjian lama nanti sama dengan konsep di perjanjian baru. Setiap yang diurapi adalah memang yang dipilih, dikhususkan nanti untuk melakukan tujuan dan rencana Tuhan, termasuk benda. Nah, kemudian kita lihat dulu pengertian urapan. Nah, tapi slide berikutnya. Nah, 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan kemudian mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, selalu pengurapan itu minyak di perjanjian lama, meskipun sekarang tentunya masih menggunakan minyak. Nah, tapi coba kita lihat slide berikutnya. Asal kata urapan dalam bahasa Yunani, sebenarnya bahasa Yunani yang pertama pun krio ini artinya itu juga ditumpahkan dengan minyak, atau kalau krio, suatu penentuan istimewa untuk mengkhususkan seseorang. Nah, kemudian dalam bahasa Ibrani, balal, melimpah dengan minyak atau dituangkan dengan minyak. Kemudian bahasa Inggris, to anoint, mengurapi, diurapi, nanti diulesi atau disiram dengan minyak, tapi tujuannya sama. Oke, artinya ketika orang diurapi, ketika perkakas diurapi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya adalah supaya benda atau orang itu dipilih, dikuduskan, dikhususkan untuk tujuan dan rencana Tuhan. Sama, dan hari ini pun konsepnya sama. Nah, kemudian coba lihat slide berikutnya. Nah, jadi hari ini yang harus saudara tangkap, dan ini kebenarannya. Saudara yang hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis Roh Kudus, atau Roh Kudus sudah berdiam di dalam hidup saudara, ini saudara tangkap dengan baik-baik. Berarti saudara itu adalah orang yang dipilih, orang yang dikhususkan, orang yang dikuduskan, orang yang diistimewakan untuk melakukan pekerjaan dan rencana Tuhan. Jadi saudara dan saya hari ini menjadi orang percaya bukan cuma supaya saudara beroleh keselamatan, tapi supaya saudara hidup dalam tujuan dan panggilan Tuhan. Jadi kita pun hari ini menginjil cari jiwa. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, menjadikan standarnya apa? Jadikan bangsa murid. Murid itu apa? Mengikut Yesus. Yesus itu harus kita teladani. Teladani Yesus apa? Melakukan kehendak Bapa. Nah, Yesus pun kan juga diurapi. Makanya Kristus berasal dari kata krio, dia Mesaya yang diurapi. Nah, jadi sekali lagi, ini harus kita pegang baik-baik, dan ini kebenarannya. Saudara yang hari ini berkata saya sudah lahir baru, saudara yang berkata hari ini saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, atau sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau masih ragu, saudara boleh berbicara dengan pemimpin ada di sini supaya dipimpin saudara, supaya saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Karena ini penting. Kenapa? Ketika saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi saudara adalah orang yang spesial, dipilih, dikuduskan, diistimewakan untuk hidup dalam tujuan dan rencana
Tuhan. Tidak boleh untuk tujuan yang lain. Dengan kata lain, hari ini saudara yang sudah menjadi orang percaya, maka harus melayani. Saya sudah sampaikan, tidak ada kekristenan tanpa pelayanan. Kristen harus melayani. Tidak boleh tidak. Kita harus punya konsep, gereja ini rumah siapa? Rumah Bapak. Kita semua siapa? Anak. Anak melayani Bapak. Yang dilayani semua di sini Bapak. Pemusik di sini hanya untuk memimpin saudara, untuk melayani Bapak. Supaya jangan kita berpikir kita gereja sebagai tamu. Kalau tamu itu ke restoran, kalau tamu itu ke bioskop, tamu itu ke nonton konser. Tapi kalau di gereja, kita anak. Yang kita layani di sini cuma Bapak. Nggak ada yang lain. Nah, dan pelayanan, mungkin yang berkata, oh pelayanan apa? Oh sangat banyak pelayanan. Kemarin pelayanan itu kan ya salah satunya kita menyingkapkan Kristus yang ada di dalam kita. Atau pelayanan mungkin kita boleh belajar dari Samuel. Samuel sebelum David terbesar, bahkan sebelum dia mendengar suara Tuhan, kerjaan Samuel apa? Oh ngepel bait suci. Bukan saudara saya suruh untuk ngepel di sini ya. Tapi itu Samuel nutup pintu. Kenapa anak-anak Imam Eli nggak bisa diharapkan lagi? Anak-anak Imam Eli nggak berfungsi. Tutup pintu, buka pintu paling pagi. Dan tapi ini dulu, supaya diperluas arti pelayanan atau arti saudara ketika diurapi. Saudara artinya melayani Tuhan. Ketika saudara sudah ngerti saudara adalah orang-orang yang dipilih, yang diurapi, bukan berarti saudara harus jadi pendeta, harus jadi pengkhotbah, harus jadi gembala, harus jadi orang-orang yang melayani di mimbar. Bukan. Tapi melayani di mana? Saudara berjalan dalam apa yang menjadi panggilan dan rencana Tuhan untuk saudara. Jangankan apa, benda pun punya rencana yang diurapi tadi. Apalagi saudara. Semuanya punya panggilan. Jadi supaya jangan kita membatasi yang rohani itu di sini. Rohani gereja, rohani yang di mimbar, rohani di mana saja yang hari ini saudara hidup berjalan dalam panggilannya. Nah, misalkan saja kalau kita belajar dari tokoh Alkitab, Yusuf. Yusuf apakah dipanggil Tuhan untuk membangun tempat ibadah? Enggak. Yusuf dipanggil sebagai ahli ekonomi. Kemudian dengan kemampuan ekonominya, dari satu kemuliaan Tuhan bawa dia sampai dia masuk menjadi perdana menteri atau wakilnya Firaun, atau dia masuk ke eksekutif. Oke? Artinya panggilan saudara bukan harus di gereja, bisa di mana saja. Kalau itu saudara temukan, itu panggilan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Atau juga misalkan kita lihat seperti Daniel. Daniel itu apakah dipanggil Tuhan jadi pendeta di gereja, jadi gembala? Enggak. Daniel itu bukan dari suku Lewi. Daniel itu Yehuda. Tapi Daniel dipanggil untuk apa? Untuk dia menjadi penasehat raja. Berarti dia eksekutif. Kira-kira seperti Pak Luhut lah. Waktu masa Pak Jokowi, sekarang pun ya masih staf ahli. Dia penasehat, dia eksekutif. Atau kemudian kalau kita belajar dari Esther. Esther juga nggak dipanggil untuk bangun gereja, tapi Esther juga dipanggil untuk apa? Menjadi ratu, menyelamatkan Israel dari genosida. Yusuf pun dipanggil untuk menyelamatkan Israel dari bangsa, dari kelaparan. Kemudian juga ada di perjanjian baru, namanya Lydia. Lydia ini seorang pengusaha global yang bertobat, dia di Asia, tapi dia banyak berdagang di Eropa, Asia kecil atau Turki ya, Eropa masih. Nah, dia bertobat di masa penginjilan Paulus. Ketika dia bertobat, apakah Lydia jadi penginjil? Enggak, dia tetap pengusaha. Tapi dia mendanai banyak penginjilan. Dia mendanai banyak ladang misi. Bahkan Lydia menyediakan rumahnya untuk tempat persekutuan, dan itulah cikal bakal gereja Filipi. Nah, artinya yang saudara tangkap seperti ini. Jangan batasi rohani hanya di gereja. Saudara, hari ini yang saudara hidup sebagai pengusaha, karyawan, supir angkot, ibu rumah tangga, mungkin suatu saat anggota DPR, mungkin suatu saat jadi bupati, wali kota. Ketika ngerti saudara itu panggilan saudara, dan saudara tangkap itu visi Tuhan atas hidup saudara, saudara tidak kurang rohani dibandingkan orang yang berdiri di sini, pendeta, gembala atau apapun itu. Saudara bukan orang beriman nomor 2. Saudara yang hidup sebagai anggota DPR, bupati, wali kota, pengusaha, ibu rumah tangga, sama rohaninya dengan orang yang berdiri di sini. Kalau saudara ngerti itu panggilan, itu tujuan, itu rencana Tuhan atas kehidupan saudara.
Jadi yang pertama, harus kita tangkap, harus kita ngerti apa panggilan, apa rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Dan panggilan itu, kuisadar, oke bagus, itu membantu. Tapi yang paling utama, ketika saudara sebenarnya terkoneksi dengan Roh Kudus, saudara akan makin setiap hari. Makanya kita perlu pengurapan itu. Hari demi hari, panggilan saudara akan dipertajam. Saudara akan mengerti, oh saya dibawa Tuhan sini. Saudara akan mengerti, oh saya dibawa Tuhan atas ke sini. Jadi hari ini semua tangkap dulu. Ini yang saya kita jemaat daripada HOG belajar, tanya Tuhan, apa panggilan Tuhan atas hidupmu. Hidupi itu, berjalan di dalam itu. Maka kita akan melihat ada urapan, ada rencana, ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat atas setiap hidup kita. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya yang mengasihinya dan berjalan dalam rencananya. Artinya, ketika saudara hidup dalam panggilan dan rencana Tuhan, Tuhan turut bekerja, pengurapannya turut bekerja, blessingnya turut bekerja, anugerahnya turut bekerja, kasih karunia-Nya turut bekerja, hadiratnya, penyertaannya turut atas hidup saudara. Sekali lagi, ketika saudara ngerti, saudara diurapi, kemudian berjalan dalam pengurapan atau berjalan dalam panggilan dan tujuan atau rencana Tuhan atas setiap hidup saya dan saudara. Nah, jadi hari ini setiap kita harus mulai sekali lagi melayani dengan urapan. Harus melayani, tidak boleh tidak ada kekristenan tanpa pelayanan. Nah kemudian saudara-saudara terkasih, saudara juga harus tahu kemudian apa beda karunia dengan urapan. Karunia kapasitas atau kemampuan spesifik yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melayani dan membangun jemaat. Kemudian sedangkan urapan kuasa atau hadirat Allah yang menghidupkan karunia tersebut memberikan dampak, otoritas, dan hasil yang supranatural. Nah jadi gini, ibaratnya kalau karunia itu taruhlah keyboard ini, Tuhan kasih sama kita keyboard, ini karunia. Keyboard ini bisa kita pakai untuk ngiringi musik, belajar, untuk banyak hal lah, pokoknya mimpin pujian penyembahan kita pakai. Tapi apa yang membuat keyboard ini berfungsi? Power, arus listrik. Selama dia tak terkoneksi dengan sumber energi, maka sebenarnya keyboard ini kurang bermanfaat. Nah, jadi karunia itu seperti alat yang dipakai atau yang diberikan Tuhan untuk bangun jemaat. Tapi apa yang membuat karunia kita itu tajam, berfungsi, itu urapan. Makanya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekali lagi, setiap orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita sudah belajar. Setidaknya ada 2-3 karunia yang menonjol dalam kehidupan saudara. Tapi kenapa saudara nggak lihat? Kenapa saudara nggak alami? Ini urapan. Urapan akan membuat karunia itu semakin bekerja efektif, semakin tajam. Jadi kalau karunia itu sifatnya permanen, diberikan, nggak akan hilang. Mau saudara jatuh dalam dosa, mau saudara melakukan apa, nggak akan hilang. Kapan hilang? Kalau saudara murtad. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, kalau itu selesai. Tapi kalau urapan itu dinamis, itu bisa bertambah, itu bisa surut. Tergantung gimana saudara hubungannya, koneksinya dengan sang sumber, sang urapan. Oke, jadi hari ini tidak cukup kita melayani dengan karunia, tapi kita harus melayani dengan urapan. Oke, ini sangat penting saudara. Artinya, bahkan kalau kita lihat sekalipun visi HOG, dulu sebenarnya waktu HOG ini berdiri, ini visi kita, ini misi kita. Saya bukan orang yang termasuk yang terlalu struktural atau apa. Jadi ini visi namanya organisasi. Sebenarnya saya nggak mau hidupi. Tapi kalau kita lihat hari ini, saya semakin mengerti, oh Tuhan, ternyata visi kami ini visi yang sangat penuh dengan pengurapan. Ini sangat ajaib. Menjadi rumah tempat generasi pengubah. Saudara tidak akan bisa berubah dan mengubahkan orang tanpa pengurapan. Ini adalah visi penuh pengurapan. Menjadi generasi pengubah yang menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti di mana kita ada kerajaan Allah, artinya pembawa lompatan, pembawa perubahan, dan itu nggak akan bisa tanpa pengurapan. Makanya ada orang kemanapun dia ada, atmosfer berubah. Kemudian dari generasi ke generasi,
Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berkelanjutan. Amin. Kenapa Tuhan harus berurusan dengan Ayub? Ayub cuma salah sendiri. Dia tidak mewariskan kesalehannya kepada anak-anaknya. Maka Tuhan berurusan dengan Ayub. Bahkan anak-anaknya dibabat habis. Kenapa Tuhan berurusan dengan Imam Eli? Imam Eli tidak mewariskan keimamannya kepada anak-anaknya. Bukan hanya anak-anaknya, Imam Eli dibabat habis. Karena Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berkelanjutan. Jadi wajib kita harus memang dari generasi ke generasi. Kurang apa visi kita? Generasi pengubah, membawa kerajaan Allah dari generasi ke generasi. Tes. Maka saudara-saudara terkasih, ini yang kami bangun ya, termasuk di tengah keluarga kami. Kami suami istri sepakat. Kami ada di sini apa? Melayani. Kami dapat persembahan kasih dari gereja, dapat. Tapi sampai hari ini tidak pernah kami gunakan itu untuk kepentingan kami. Kami selalu sama istri siapa yang kita berkati. Setiap apapun yang kami terima di gereja, kami tidak pernah gunakan untuk kepentingan kami sendiri. Itu kami pakai untuk memberkati orang. Karena kami bangun itu di tengah keluarga kami ada di sini untuk melayani. Bahkan anak-anak kami, Yohan kemarin, waktu dia datang, Pak ini dapat uang. Uang apa? Ini dikasih katanya dari melayani. Oke, itu persembahan pertamamu, itu persembahkan semua buat Tuhan. Itu buat seluruh buat Tuhan. Kemudian dipersembahkan. Kemudian berikutnya lagi, Pak dapat uang lagi. Udah dapat, kasih aja itu semua buat Tuhan. Kemudian Yohan bilang, boleh nggak saya pakai Pak? Saya tetap harus ngajari anak saya. Boleh. Tapi sisihkan perpuluhan, sisihkan ucapan syukur. Saya ngajari anak saya mengembalikan, memberi, dan menabur. Itu berbeda. Perpuluhan itu mengembalikan, belum memberi, belum menabur. Saya ngajari sama anak saya Yohan, itu masih mengembalikan. Menabur, jangan saudara menabur sama orang miskin. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Sama orang miskin apa? Memberi. Menabur itu apa? Pelayanan misi, penginjilan. Untuk apa? Rumah Tuhan, itu menabur. Kalau misalkan banyak, makanya kalau orang mau di perjanjian lama, kadang malas untuk berdebat. Udah kalau mau lakukan terserah, enggak. Tapi sama saya jari. Apa mengembalikan, apa memberi, apa menabur. Ke orang yang berkurang kita memberi. Untuk pelayanan misi kita menabur. Perpuluhan itu mengembalikan. Jadi kami bangun itu supaya anak-anak kami pun kami ajari. Belajar apapun yang kita lakukan, jangan lakukan untuk orang, itu lakukan untuk Tuhan. Karena itu penting. Karena itu saudara, kita mau hari ini tentunya berjalan di dalam melayani dengan pengurapan. Nah kemudian, urapan yang mengalir keluar. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, sebelum ke sini, ini yang dulu yang perlu kita angkat. Urapan itu akan membuat pelayanan atau karunia kita akan lebih efektif. Urapan tergantung hari ini saudara, meskipun ada membuat jenis urapan, ada urapan penyembahan, ada urapan kesembuhan, ada urapan kenabian, ada urapan ini. Sebenarnya itu satu jenis urapan, cuma Tuhan memberikannya sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara yang ingin urapan di dalam pujian penyembahan, maka saudara akan diberi urapan itu. Saudara yang hari ini ingin jadi seorang konselor, maka saudara akan diberi urapan untuk menjadi konselor, sehingga saudara tahu apa solusi yang tepat saudara berikan untuk saudara orang-orang yang saudara konseling. Saudara yang hari ini jadi pengkhotbah, pembicara, urapan perlu supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan firman itu tidak cuma sekedar pengetahuan, tapi urapan akan membuat firman itu sampai ke kedalaman roh, sampai ke kedalaman hati. Jadi untuk setiap segala sesuatunya kita perlu pengurapan, dan Tuhan akan berikan sesuai dengan
apa atau pelayanan apa atau panggilan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Nah, saudara terkasih, ini perlu karena suatu saat pernah waktu KKR di Pardede Hall. Nah, jadi pendetanya dari luar negeri, kemudian yang melayani pujian penyembahannya tetap gereja lokal. Nah, sebelum hamba Tuhannya menyampaikan firman, kemudian setelah penyembahan dari gereja lokal, istrinya memimpin penyembahan. Istrinya nggak ngomong apa-apa, istrinya cuma menyembah dalam roh. Tapi begitu istrinya menyembah dalam roh, atmosfer di Pardede Hall itu berubah. Tiba-tiba kita yang sudah siap dengar firman Tuhan, tiba-tiba, jangan berhenti dulu. Ini penyembahannya kok nikmat sekali. Ini penyembahannya kok dahsyat sekali. Tolong jangan berhenti dulu. Kita pengen terus nyembah Tuhan. Kok beda ya? Kok beda rasanya? Nah, itu urapan. Bahkan waktu dia mau berhenti, kita tolong jangan. Mau setengah jam lagi nggak apa-apa. Cuma kan nggak mungkin, karena suaminya sudah siap menyampaikan firman. Dan ada orang di sebelah saya berkata, kok beda ya penyembahannya ya? Kok nikmat sekali penyembahannya? Nah, itu urapan. Kita perlu berjalan dalam itu. Saudara terkasih. Nah, maka kadang kenapa kita perlu terkoneksi atau belajar supaya, karena itu menjadi efektif karunia-Nya. Makanya kadang, ya saya kadang ketemu dengan orang, tiba-tiba, tahu orang ini ngalami apa. Kemudian waktu saya sampaikan, oh iya benar. Ya apa yang Bapak sampaikan, oh iya saya lagi ngalami itu. Saya sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu bukan karena saya, itu murah betul kudus. Atau misalkan saja kadang nanti waktu kita pernah ada pertemuan seperti itu, tiba-tiba waktu saya masuk dari pintu ini, tiba-tiba saya ngerti ada orang ini lagi ngalamin masalah, ini lagi butuh didoakan. Karena waktu saya bilang, kita berdoa, karena Pak Gembala tanya, harus spesifik. Saya pun nggak tahu apa spesifiknya, yang saya tahu dia lagi ngalami sesuatu. Nah, atau waktu kita misalkan doa 10 malam waktu doa Roh Kudus, kemudian istri saya tiba-tiba ada yang memanggil-manggil. Ada yang manggil istri saya, kemudian istri saya buka mata, lihat kiri kanannya nggak ada orang. Nah, kemudian dia berdoa lagi, baru istri saya ngerti ada roh seseorang di antara kita berdoa itu. Memang dia sedang minta tolong untuk didoakan. Jadi dia nggak ngomong langsung, tapi dari rohnya kedengaran. Nah, jadi itu apa? Itu urapan. Makanya bilang, urapan akan membuat karunia kita akan lebih efektif. Dan saudara terkasih, itu kadang yang saya takutkan kalau berdiri di sini. Makanya berulang kali dulu Pak Gembala bilang, mulai berkhotbah. Aduh Bang, aku kayaknya bukan berkhotbah, aku nggak tahu berkhotbah. Sebenarnya bukan masalah tahu nggak tahu. Tapi saya yang paling menakutkan dalam hidup saya, ketika saya berdiri di sini, sepertinya apa yang saya sampaikan itu kosong. Mungkin saudara nggak tahu. Kadang saya ada waktu tertentu berdiri, saya ngerti apa yang saya sampaikan itu kosong. Saudara mungkin saya lihat sedang menyampaikan firman, tapi di dalam ini ada pergumulan. Tuhan, engkau di mana Tuhan? Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku? Sebenarnya Tuhan nggak pernah membiarkan kita. Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku Tuhan? Saya sambil ngomong, menyampaikan firman, tapi dalam sini ada pergumulan. Tuhan, engkau di mana? Itu sangat kerasa. Meskipun pengurapan itu nggak berbicara perasaan, atau pengurapan itu bukan. Tapi bisa kita rasakan. Kalau mungkin saudara berpikir, mungkin kurang persiapan. Oh maaf saudara, saya dari mahasiswa sudah mengajar banyak, bahkan di depan ribuan orang di Pardede Hall dan terpanggil sebagai pengajar terbaik, terfavorit. Jadi kalau masalah mengajar, jangan diragukanlah, bisa ditanya kemana. Bahkan kalau di tempat saya sekolah, itu banyak guru yang 25 tahun sudah mengajar, disuruh pembina upacara langsung sakit. Kenapa? Nggak berani, benar. Di kelas itu bisa cerewet kayak mana, ngomongnya banyak. Begitu disuruh jadi berpidato, hilang, tak kemana-mana. Biasanya saya yang disuruh jadi pengganti dadakan. Saya cuma berpikir gini, oh ini sama sampai bisa. Tapi berdiri di sini itu berbeda. Makanya serius saudara, saya selalu mendoakan Pak Simbolon, Pak Franky, kemudian juga Pak David di sini, Pak Peter, Pak Kevin, Tuhan pakai mereka untuk jadi pengkhotbah. Supaya apa? Supaya kalaupun saya harus berdiri di sini, minimal lah entah sekali 2 bulan, 3 bulan. Serius, saya berpikir itu saya bukan pengkhotbah. Makanya sih nanti berkhotbah hari ini, istri saya tahu, besoknya udah lagi pusing. Tuhan, bulan depan engkau mau bicara apa? Kalau sekali 3 bulan, kan bisa 2 bulan dulu santai.
Baru waktu dekat bulan akan saya berdiri di sini, baru tanya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Tapi kalau kayak gini, siap nanti hari ini, nanti malam sudah saya tanya Tuhan, Tuhan bulan depan kau mau bicara apa? Dan itu sangat terasa. Sekalipun sebenarnya mungkin ada yang bilang, oh kita harus dengan iman, mungkin betul. Atau saya belum nyampe ke level itu. Sekalipun sebenarnya Tuhan sudah pernah latih saya untuk masuk ke situ, tapi saya mungkin belum lulus, masih remedial. Kenapa? Saya bilang waktu doa jemaat itu Tuhan pernah ajar saya, jangan selalu bergantung dengan apa yang kamu rasa. Waktu kita mulai doa, Tuhan bilang sujud nyembah. Saya jawab, Tuhan saya belum mengalami Engkau, saya belum mengalami lawatan. Biasanya saya mau sujud nyembah, saya mau bersujud, itu kata lawatan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang lagi, sujud nyembah. Saya coba nundukkan badan, tapi belum. Sujud nyembah, kata Tuhan lagi. Saya geser kursi saya, itu pun saya masih jawab Tuhan, Tuhan saya belum mengalami Engkau. Saya sujud lagi, nyembah, kata Tuhan lagi, Tuhan saya belum mengalami Engkau. Sampai saya rebah dengan lantai. Waktu saya rebah dengan lantai, tiba-tiba ada urapan yang begitu kuat. Saya bisa rasakan ada selubung di dalam seluruh tubuh saya. Nah, itu kadang memang perlu belajar, jangan bergantung kepada perasaan. Udah dilatih tapi belum lulus sampai hari ini. Kadang saya kalau udah Tuhan, mau naik pun yang saya minta apa? Bukan persiapan ini. Yang sudah doakan, Tuhan aku gak akan bisa tanpa urapanmu. Jadi saudara terkasih, ya saya rindulah orang-orang yang tadi ya mulailah belajar berkhotbah supaya kita sama-sama membangun gereja ini. Kalau saudara punya kerinduan untuk gereja ini. Kemudian saudara-saudara terkasih, ini juga kemudian yang tadi dulu. Ini nanti mungkin ini nggak sempat ini ya. Urapan yang mengalir keluar ini penting. Barang siapa yang percaya kepadaku yang dikatakan kitab suci, katanya dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Sering sekali kenapa orang atau kita waktu melayani sepertinya urapan itu tidak mengalir melalui kehidupan kita. Oke, urapan itu seolah tidak bekerja karena seringkali kita bergantung dari apa yang ada di luar, sehingga kita tidak sadar atau lupa mengalirkan apa yang ada dalam kita. Biasanya kita mengalami urapan lawatan di mana? Yang pertama, mungkin waktu pujian penyembahan. Pujian penyembahan kita nikmati, kita alami Tuhan, kemudian kita alami lawatannya, kemudian kita seperti disegarkan kembali. Tapi hari Senin suruh lagi, hari Selasa suruh lagi. Kemudian waktu apa? Doa jemaat, waktu berdoa. Oh kita akan, nikmat sekali tadi kita doa ya. Oh sangat, hadirat Tuhan itu sangat kuat sekali. Nah, urapannya terasa sekali. Kemudian besoknya lagi berubah lagi. Kita nggak bisa mempertahankan seringkali apa yang kita terima dari luar. Lupa kita mengalirkan dari apa yang dalam kita. Atau juga misalkan ada orang tertentu hamba Tuhan yang memang sudah dipakai atau dalam tanda kutip dia memang orang-orang yang penuh dengan urapan. Makanya bilang ada urapan penuh. Sebenarnya kalau kita punya ketajaman, orang yang berjalan dengan urapan bisa kita tahu. Tapi kalau sampai orang dunia tahu ada orang yang berjalan dalam urapan, itu artinya urapan itu kayak seperti sudah berubah. Makanya waktu Yusuf, Firaun bilang apa? Siapa lagi yang kita temukan yang penuh dengan roh Allah? Meskipun Firaun nggak ngerti itu apa urapan, tapi dia ngerti ada sesuatu yang berbeda. Itu kalau urapannya udah berubah. Nah, seringkali kita hanya kayak ketempelan dari orang. Didoakan hamba Tuhan, ngalami urapan, besoknya surut. Kita tidak berhasil menjaga. Taruhlah itu mungkin sebagai pancingan, tapi kita tidak berhasil mengeluarkan urapan karena sumbernya sama, Roh Kudusnya sama, Roh Kudus yang ada dalam hati dan saya dan saudara. Jadi ini yang perlu kita belajar. Contohnya, saya dulu pun termasuk mengalami itu. Saya seperti mencari urapan yang punya orang. Jangan saudara bilang, bagaimana mungkin urapan dari luar ke kita? Bisa, jangankan ke kita, ke benda pun bisa. Begitu kuatnya urapan dari Elisa sampai ke tulang-tulangnya pun merambat. Tulang artinya Elisa udah lama meninggal, tapi urapannya melekat kuat. Dilempar mayat bangkit. Begitu kuatnya urapan pada Paulus, sapu tangan dan kainnya. Bahkan ada saya pernah baca sapu tangan kain itu. Kain itu adalah kain, dia kan tukang tenda. Kain itu yang dipakai untuk keringat, sama seperti tukang beca kan ada keringatnya. Bayangkan. Ke situ pun urapannya merambat. Itu bisa dipakai mengusir setan dan menyembuhkan orang. Ada ayatnya. Bahkan bayangkan Petrus menyembuhkan orang. Atau kecapinya Daud mengusir roh jahat. Atau bahkan waktu orang pendarahan yang dipegang umbai-umbai jubahnya Tuhan Yesus sembuh.
Jadi urapan bisa merambat ke benda, apalagi ke orang. Nah, dan saya pernah bukan kecanduan ya, mencari ini. Karena saya dulu pernah ngalami ini. Ada sebuah kegiatan seperti seminar, saya datang, saya didoakan hamba Tuhannya. Kemudian saya rasakan ada sesuatu yang panas memenuhi kehidupan saya. Pulang dari seminar itu, seperti ini serius ya, ini saya rasakan seperti roh saya bertambah 2 meter. Hari itu kayaknya pengen memutilasi setan. Gimana setan? Mau kubijak-bijak setan? Serius. Hari itu kayaknya penyakit sembuh, pasti sembuh, tidak ada keraguan. Kayaknya hari itu surga terbuka. Setiap saya nyembah, gak perlu pakai pembukaan. Roh Kudus, boom, langsung ada hadirat, langsung ada seluruh. Tapi hari-hari makin surut, makin berkurang, hilang. Loh, kemudian saya mulai mencari gimana lagi, kapan hamba Tuhan besar. Kalau ada kakek pernah di hall, saya akan coba. Mungkin saya masih agak gengsian, tapi kalau saya akan coba bagaimana supaya dipegang sama hamba Tuhan itu. Ketagihan. Kemudian pernah kami suatu saat suami istri KKR di lapangan Benteng ya, di lapangan Benteng. Itu Pak Philip. Kemudian waktu Pak Philip altar call dipanggil siapa yang biasa lebar ya. Kemudian kami agak ke panggung 70 meter. Waktu kami berdiri mau pulang, namanya lebar, kita kan tidak. Jadi waktu lebar tim aja kita pulang. Waktu kan berdiri, tiba-tiba dia tunjuk ke kami. Jangan beranjak dari tempat dudukmu. Itu nggak pernah dilakukan orang yang tantang altar call. Kemudian kami lihat kiri kanan duduk kembali. Kayaknya kita yang tunjuk. Kemudian kami duduk, kami nggak maju ke depan. Jarak kami dengan altar call itu hampir sekitar ada 20 meter. Yang orang dipanggil lebar. Adalah sudah dilarang. Berhenti, jangan beranjak dari tempat dulu, diam di situ. Bayangkan, itu kan kasar. Tapi dia betul menunjuk ke arah kami, padahal jauh 70 meter. Cuma karena kami lihat, kayak kami ditunjuk, kami duduk. Kemudian waktu dia mulai berdoa, saya melihat ada seperti gulungan ombak datang dari depan. Langsung begitu kencang. Waktu sampai ke kami, saya nggak tahu kapan saya sudah rata dengan tanah, mulut saya sudah di rumput. Istri saya yang hari itu menolak bahasa roh, berbahasa roh. Padahal menolak bahasa roh, nggak percaya dengan bahasa roh, berbahasa roh. Sehat lagi, bukan sehat lagi ya, segar lagi. Cari setan lagi, mau setan kau main kau. Kemudian besoknya surut lagi. Dan itu, jadi kalau ada pendeta, aku lepaskan urapan terjadi. Suatu saat pernah Pak Gembala impartasi, saya masih ingat kita duduk di sini, mungkin masih di gedung lama. Pokoknya duduknya kita nggak beraturan, tapi ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Kemudian waktu Pak Gembala berdoa, kulepaskan urapan, saya lihat ada seperti bunga api, seperti kembang api. Bunganya itu terbang ke arah kita para pekerja. Tapi ada bunganya itu, ada apinya itu mati sebelum nyampe. Tapi sekecil itu pun bukan api, tapi kayak bunga api, kembang api. Waktu nyampe ke saya, boom, seperti ada yang menyala. Roh saya kemudian seperti disegarkan kembali. Jadi waktu didoakan hamba Tuhan, kulepaskan urapan, saudara jangan pikir itu hanya perkataan. Ada, karena saya melihat itu. Saya lihat api itu. Mas saya masih ingat tanya Pak Kirim, siapa aja yang dapat lemo? Gak tahu lah, pokoknya ada seperti api ke kita. Ya, tapi waktu itu sampai ke saya, dia pun seperti kembang api, itu seperti ada minyak dinyalakan. Boom, seperti nyala. Nah, itu kadang sebentar lagi, sebenarnya masih banyak, cuma nanti kapan-kapan kita sampaikan. Tapi artinya gini, seringkali kita bergantung dengan apa yang di luar, ketempelan dari orang, urapan dari orang. Kita lupa sumbernya sama. Yang kita terima dari orang itu di kita juga ada Roh Kudus. Kita kecanduan akan diurapi, sikit-sikit doakan aku, Pak Pendeta, sikit-sikit doakan. Sama, yang mengalir dari hamba Tuhan itu sumbernya sama dengan ada yang di kita. Bagaimana supaya ini mengalir? Kita harus mulai terkoneksi. Tangkap panggilanmu, berjalan dalam panggilan itu. Maka seperti yang saya bilang, urapannya akan mengalir. Gak perlu pun kita minta. Waktu kita berjalan dalam panggilan dan tujuan Tuhan, urapannya itu pun akan bertambah. Makin besar engkau mau dibawa Tuhan, pengurapannya bertambah. Beda pengurapan untuk kau layani 100 orang dengan 1000 orang. Akan beda. Makin besar engkau mau dibawa Tuhan, pengurapannya akan makin besar. Mulai belajar terkoneksi dengan Roh Kudus. Tanya Tuhan setiap hari. Boleh lah ya. Ada satu lagi, cuma nanti kapan-kapan gak sempat hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau hari ini setiap kita mulai dari dalam hatinya, dari dalam rohnya, dari dalam batinnya mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu yang mau kita alami sekarang.
dari dalam roh saudara, dari dalam hati saudara, dari dalam batin saudara, ada urapan yang saudara alirkan. Untuk apa? Saudara untuk hidup jadi berkat, jadi generasi pengubah, jadi pembawa kerajaan Allah dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus memberkati.